Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik mahasiswa Sistem Kepartaian dan Pemilu di Indonesia, saya lanjutkan klasifikasi sistem kepartaian menurut Giovanni Sartori. Nah, Sartori membagi menjadi 7 sistem kepartaian itu. Tapi di antara 7 ini tentu ada yang terkait dengan pemilahan ideologi atau perbedaan garis ideologi. Nah, yang pertama ada partai tunggal, ada partai hegemonik, ada partai predominan, ada 2 partai, pluralisme terbatas, kemudian pluralisme ekstrim, dan atomik. Nanti kembangkan lebih jauh ya 7 kategori ini. Nah, kalau bicara ideologi yang dianut oleh masing-masing partai, ada 4 hal yang kita akan bahas kaitannya dengan pembagiannya Giovanni Sartori. Nah, kalau kita bicara sistem 2 partai, ini ditandai oleh adanya 2 partai yang bersaing, sama tadi dengan yang disampaikan 2 partai oleh Duverger ya, bahwa ada 2 partai yang terus bersaing dalam setiap pemilu, serta paling memiliki pendukung yang luas. Kedua partai tersebut dapat saja memiliki ideologi yang berbeda ataupun isu-isu yang kontras. Ya. Misalnya di Amerika Serikat ya, ada Partai Republik, ada Partai Demokrat, itu yang bersaing dari pemilu-pemilu. Nah, kalau bicara Partai Republik tentu berbeda dengan Partai Demokrat. Partai Republik itu membawakan kepentingan penguasa, pengusaha, kalangan militer, dan golongan konservatif. Sementara Partai Demokrat itu kerap dicitrakan sebagai lebih dekat ke kalangan pekerja, gerakan sosial, bernuansa hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial. Sehingga tentu kebijakannya juga berbeda. Ya. Kebijakannya berbeda, nampak di saat mereka berkuasa. Kemudian, nah ini ada pluralisme moderat. Plural tapi moderat. Beda dengan plural tapi terpolarisasi. Nah, kalau bicara pluralisme moderat, ini kelihatannya agak dekat dengan Indonesia di masa reformasi ini. Jadi sistem kepartaian suatu negara di mana partai-partai yang ada itu memiliki ideologi yang berbeda-beda. Akan tetapi perbedaan ideologinya itu tidak begitu tajam. Sehingga dapat saja para pemilih suatu partai berpindah dari satu partai ke partai yang lain. Tapi ini beda antara ideologinya yang tidak tajam dengan tidak kelihatan tidak punya ideologi atau sama semua ideologinya. Nah, sehingga di tingkat parlemen juga partai-partai yang memiliki perbedaan ideologi itu tetap dapat menjalin koalisi jika memang diperlukan guna menggolkan suatu kebijakan. Tapi ya nantilah kita lihat konteks Indonesia seperti apa ya. Nah, karena ya kadang kepentingan lah yang mempersatukan itu, bukan ideologi lagi. Ya, tapi setidaknya ya harusnya itu menjadi sebuah pertimbangan utama. Tapi ya kepentingan berbeda, kepentingan yang sama bisa mempersatukan partai-partai dengan garis ideologi berbeda. Sementara kalau kita bicara pluralisme terpolarisasi, dia punya perbedaan-perbedaan. Nah, ini identik dengan Indonesia di masa Orde Lama. Jadi sistem kepartaian suatu negara di mana partai-partai politik yang ada di dalamnya memiliki ideologi yang berbeda-beda. Nah, perbedaan ideologi ini sangat fundamental, sehingga sulit bagi para pemilih partai untuk berpindah dengan ke partai yang lain. Ya, dia betul-betul menjadi core base voter. Ya, betul-betul dia menjadi pemilih tradisional lah istilahnya. Demikian pula di tingkat parlemen, perbedaan ideologi membuat sulit tercipta koalisi karena adanya perbedaan ideologi yang cukup tajam. Dulu kan di masa Orde Lama kan ada pemilahan sosial ya di masyarakat Jawa menurut GERS. Ada abangan, ada priai, santri, dan itu akhirnya kemudian memiliki basis partai politik yang berbeda. Ada PNI, ada
Masyumi, ya, ada PKI. Nah, kalau kita bicara sistem kepartaian, pluralisme moderat dan pluralisme terpolarisasi atau ekstrem, kutub ideologinya itu bipolar. Jadi pluralisme moderat itu kutub ideologinya bipolar. Maksudnya apa? Bahwa kegiatan aktual suatu sistem partai yang bertumpu pada dua kutub, meskipun jumlah partai lebih dari dua, karena sistem kepartaian itu tidak memiliki perbedaan ideologi yang tajam, bipolar. Kemudian akhirnya polarisasinya kan kecil, lalu kemudian arahnya menjadi sentripetal. Sentripetal artinya bahwa perilaku politik menuju ke pusat, akhirnya melahirkan integrasi nasional. Sementara kalau pluralisme ekstrim, kutub ideologinya itu multipolar. Jadi sistem partai yang bertumbuh pada lebih dari dua kutub yang biasanya terdiri atas lebih dari dua partai, dan di antara kutub-kutub tersebut terdapat perbedaan ideologi yang tajam. Ya, karena ada polarisasi yang besar di sini. Arahnya menjadi sentrifugal. Ada perilaku politik menjauhi pusat, hendak mengembangkan sistemnya sendiri-sendiri. Ya, bagaimana kemudian mereka mencirikan dirinya, ya, sesuai dengan ideologi partai tersebut. Nah, Huntington mengkaji sistem kepartaian itu dari sudut institusionalisasi atau pelembagaan, ya. Sama kemarin yang kita bahas itu, bahwa ada perbedaan antara partai politik yang sudah terinstitusionalisasi dengan tidak. Ada 4 kemarin, ya. Silakan lihat kembali video yang kemarin. Nah, pelembagaan partai politik itu adalah sebuah proses pemantapan partai politik, baik dalam wujud perilaku yang berpola maupun sikap atau budaya. Nah, ada bukunya ini dalam konteks pembangunan politik. Ya, yang terpenting bukanlah jumlah parpol, tapi sejauh mana kekokohan dan adaptabilitas sistem kepartaian yang berlangsung. Ya, jadi bukan persoalan banyak atau tidak, tapi bagaimana sistem kepartaian seperti definisi yang kita lihat di video tadi yang pertama, bahwa dia menjadi lingkungan. Bagaimana lingkungan itu akhirnya membentuk partai politik itu bisa menjalankan fungsi-fungsinya, ya. Bukan hanya persoalan banyak jumlahnya, kira-kira begitu. Nah, sistem kepartaian yang kokoh itu ada 2 kapasitas yang harus dimiliki. Jadi Huntington melihat bahwa ya perlu pada konteks kelembagaan, bukan hanya pada kuantitasnya, jumlahnya. Yang pertama, melancarkan partisipasi politik melalui jalur partai. Jadi bagaimana kemudian partai politik itu bisa menjadi tempat bagi masyarakat untuk berpartisipasi, sehingga dapat mengalihkan segala bentuk aktivitas politik, anomik, dan kekerasan. Jadi dia melihat partai politik sebagai wadah, dia percaya, lalu kemudian dia menganggap penting. Nah, tapi tentu bukan hanya dari pihak internal, dari eksternal, tapi harusnya internal parpol sendiri yang harus membangun nilai-nilai yang baik, sehingga kemudian dianggap bernilai. Yang kedua adalah mencakup dan menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok yang baru dimobilisasi, yang dimaksudkan untuk mengurangi kadar tekanan kuat yang dihadapi oleh sistem politik. Ya. Jadi sistem kepartaian yang kuat menyediakan organisasi-organisasi yang mengakar dan prosedur yang berlembaga guna mengasimilasikan kelompok-kelompok baru ke dalam sistem politik, itu maksudnya. Jadi iya, ada apa? Ada anggaran, kan di partai politik itu ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada pedoman organisasi, ada standar operasional prosedur pada setiap pengambilan kebijakan. Tapi apa itu berlaku? Apakah itu terbuka untuk umum? Jangan-jangan semua itu bisa direduksi oleh kekuasaan elit tertentu, itu yang berbahaya. Jadi partai politik harus membangun demokrasi internal sehingga dia bisa menjadi organisasi yang modern. Tapi itu tadi ada banyak variabel yang berpengaruh di situ. Nanti kita bahas tadi diskusi. Baik, adik-adik sekalian, saya pikir itu tambahan kaitannya dengan klasifikasi partai politik. Semoga bermanfaat, bernilai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.